Baik, selamat malam rekan-rekan se-Indonesia. Saya Bembi, Bambang Eko Cahyono dari Esperkap Indonesia bersama Aksi Training Consulting Surabaya bersama Pak Sahid di belakang layar. Kemudian kita akan mengundang Bapak Didik Suharsoyo, beliau adalah Direktur Utama dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, tepatnya di Tuban. Nah, kalau Anda dulu nggak pernah pakai tol, pasti lewat utara kan, di situ banyak melewati alun-alun Tuban tentunya. Nah, Rumah Sakit NU dekat sama situ, ya. Dan baik kawan-kawan, waktu kita mulai segera. Jadi Pak Didik Suharsoyo akan presentasi kurang lebih 30 menit dan akan melakukan tanya jawab. Tanya jawab Anda bisa buka mikrofon Anda langsung pada saat saya panggil namanya, gitu ya. Pertanyaan dapat disampaikan di menu chat, ada di sebelah kanan Anda, ada klip. Kalau misalkan saya nyalakan, oke, saya tulis tes. Nah, itu nanti akan kelap-kelip di layar Anda, menandakan Anda ada seseorang yang mengetik chatting. Jadi pertanyaan semua di menu chatting, nanti akan saya bantu membacakan untuk Pak Didik Suharsoyo. Baik, sebelum kita mulai, tidak ada salahnya kita berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita juga panjatkan seluruh pasien semoga disembuhkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Didik. Time is yours. Selamat webinar kawan-kawan. Silakan Pak Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya pada malam hari ini bisa bersua dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka ini kita berbincang-bincang tentang COVID-19. Kenalkan, saya Didik Suharsoyo, saya dari Tuban. Tuban 100 km dari Surabaya, sekitar 200 km dari Semarang, jadi pas di tengah-tengah, tempatnya truk, sebuah kota kecil yang mungkin di Indonesia ada yang sudah mengenal atau belum. Dan saya ucapkan terima kasih Coach Bembi sudah memberikan saya pengalaman baru diundang ke grup, dan sekarang saya sudah harus langsung untuk sharing. Jadi bukan presentasi, tapi kita sharing. Fenomena COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Saya ingat suatu kejadian di suatu malam. Hobi saya adalah bersepeda. Jadi terutama bersepeda saat malam hari, kita biasa off-road malam hari. Suatu ketika saya bersepeda bersama sekitar 6 orang teman, kita melintasi perkebunan jagung. Dan tiba-tiba malam itu, ada anjing menyala. Spontan saya iseng, dan anjing menyala lagi. Teman saya juga kemudian iseng, dan tanpa terasa di tengah perkebunan jagung itu kami sudah dikepung oleh banyak sekali anjing. Dan tanpa pikir panjang kami harus langkah 1000. Besoknya saya merasa tidak terima dengan anjing itu, kemudian saya bersepeda sendirian, tapi malam itu saya bersepeda dengan membawa 2 buah samurai panjang-panjang. Dan pas di perkebunan jagung yang sama, dan saya samperin anjing itu, dan saya ucapkan, mau apa kamu anjing? Dan setelah itu anjing itu pergi, dan tak satu pun ada anjing lagi. Artinya dari cerita anjing tadi, kita bisa mendapatkan 3 pelajaran, yaitu keberanian, persiapan, dan kesungguhan.
Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait dengan coronavirus, guru saya mengajarkan bahwa sebelum kita belajar apapun, kita harus tahu tentang yang namanya definisi. COVID-19, Coronavirus Disease 19, artinya ada 3 kata di sini. Disease artinya terganggunya keseimbangan tubuh yang dapat menimbulkan dampak negatif. Kita perlu ketahui bahwa disease itu ada beberapa yang bisa disebabkan karena trauma, misalnya kecelakaan, pertumbuhan abnormal, misalnya tumor, kanker, kemudian gangguan metabolisme, atau misalnya diabetes, dan infeksi. Ya, salah satunya infeksi karena virus ini. Kalau kita belajar tentang virus, terutama virus corona, berita di koran tadi pagi saya baca COVID-19 meluas, Italia isolasi 16 juta jiwa, lockdown wilayah utara. Di Tiongkok, gedung karantina pasien corona runtuh, 93 negara terinfeksi, 3.000 orang meninggal. Iran melaporkan 49 kematian akibat corona. COVID-19 di Korsel tembus 7.000 jiwa. Indonesia 6 positif, 23 suspek. Korut melepaskan 3.600 penduduk yang sempat dikarantina. 4 pasien COVID-19 membaik. Observasi di Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, antisipasi second wave corona. Dari 10 judul di berita di surat kabar mainstream yang saya baca tadi, 30% aja yang memberikan edukasi dan harapan terkait dengan COVID-19 ini. Selebihnya ya lebih ke memberikan efek ketakutan. Kembali ke virus corona tadi. Seberapa sih virus itu? Apa atau virus itu? Dulu di SMA kita pernah diajari bahwa kita sebagai individu orang secara sempurna terdiri dari beberapa sistem. Ada misalnya sistem respirasi atau sistem pernafasan, atau juga ada sistem kardiovaskuler atau peredaran darah. Kemudian dari sistem-sistem itu tersusun dari beberapa organ. Kalau misalnya kardiovaskuler berarti tersusun dari organ jantung dan pembuluh darah. Organ-organ tersebut tersusun dari jaringan. Kalau misalnya kita ngomong jantung, maka ada jaringan otot jantung. Dan jaringan-jaringan tersebut tersusun atas sel. Dalam hal ini sel otot jantung. Sel itu mengandung suatu protein, DNA, dan RNA. Itu sel. Sedangkan virus itu hanya mengandung DNA atau RNA saja. Jadi bisa kita bayangkan seberapa kecilnya virus itu. Dia tidak seperti sel, dia separuhnya dari sel mungkin, dia tidak dapat tumbuh dan berkembang, dia hanya tergantung kepada inangnya, dia tidak merespon terhadap perubahan lingkungan. Sehingga beberapa ahli menjelaskan bahwa virus itu sebetulnya bukan makhluk hidup, tapi virus itu adalah benda. Sedangkan bakteri bisa berkembang, bisa tumbuh, dan bisa berkembang biak tanpa sel inang sekalipun. Coronavirus adalah suatu virus yang terdiri dari protein RNA yang berenvelop, artinya dia berbentuk seperti balon dan ada beberapa tonjolan-tonjolan atau spike, yang dimana spike ini terdiri dari lapisan lipoprotein. Lipoprotein, lipo itu artinya adalah lemak dan protein. Karena virus ini terdiri dari lipoprotein, maka kalau misalnya lipoproteinnya itu terlarut, virus itu akan menjadi rusak, maka sudah, virus itu tidak bisa berfungsi. Beberapa contoh yang sesama dengan virus corona yang terdiri dari virus RNA, misalnya virus HIV, influenza atau poliovirus, virus enterit, kemudian
virus DHF, rabies, itu virus-virus RNA. Sedangkan kalau virus-virus DNA itu misalnya herpes, kemudian varicella, hepatitis, kemudian virus-virus yang berasal dari transfusion transmitted, dari donor darah. Nah, karena spike-nya itu terdiri dari lapisan lipoprotein, maka otomatis kalau misalnya terkena lemak, terkena deterjen, terkena desinfektan, maka spike itu akan rusak. Dan kalau rusak, ya sudah tidak berfungsi virus itu. Dan coronavirus ini mempunyai suatu keistimewaan, yaitu kemampuan menyebar secara cepat. Nah, ini khas virus-virus influenza type A yang biasa terjadi pada hewan, kemudian dia bisa menularkan kepada manusia sehingga menjadi epidemik seperti halnya corona saat ini. Beberapa tipe yang lain ada type B, penularan antar manusia, dan type C, penularan antar manusia yang infeksinya paling rendah, namun jika tidak ditangani dengan baik juga dapat menimbulkan pneumonia dan bronkitis. Kemudian berdasarkan jenis protein pada permukaan virus, masing-masing bisa dipecah menjadi strain kalau kita pernah dengar, atau subtype. Ada strain H, artinya H ini mengandung protein hemagglutinin. Virus ini memiliki kemampuan mengaglutinasi eritrosit, kemudian menginvasi sel. Kemudian strain N, yaitu protein neuraminidase, di mana virus ini kemudian mempunyai kemampuan untuk melarikan diri dari sel, kemudian masuk kepada sel yang lain. Nah, virus tipe A, seperti halnya corona tadi, biasa ditemukan pada burung, memiliki 16 hemagglutinin dan 9 neuraminidase. Sehingga 16 kali 9 ada sekitar 144 subtype atau strain virus atau jenis virus. Nah, meskipun yang ganas itu dulu pernah kita dengar avian influenza, mungkin H5N1, nah, itu golongan-golongan yang ganas, H5, H7, itu masuk strain yang ganas. Juga ada yang bisa bermutasi, misalnya golongan-golongan H2 menjadi H3, H2N2 bermutasi menjadi H3N2, atau flu Hong Kong dulu, kalau kita pernah baca-baca. COVID-19 ini menyebabkan peradangan pada parenkim paru, menyebabkan suatu penyakit namanya severe acute respiratory infection, atau SARI lah biasanya kita ngomong. Gejalanya ada demam, ada batuk. Dalam 10 hari terakhir, batuk, sesak, sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dan ini bukan virus baru sebetulnya. Ditemukan kurang lebih tahun 1960 pertama kali diidentifikasi. Kemudian 2003 ada corona, ini virus ditemukan di Guangdong di Tiongkok, sekitar 774 kematian. Kok sedikit? Ya, karena isolasi sedini mungkin. 2012 coronavirus ditemukan di Arab Saudi, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, 585 kematian. Masih sedikit, ya karena isolasi dini kuncinya. Dan di 2019 ini novel coronavirus di Cina, ditambah dengan banyaknya beberapa super spreader, nah ini akhirnya menjadi suatu keprihatinan bagi kita semua. Virus ini masuk ke dalam tubuh melalui saluran napas, melalui mulut juga. Biasalah kalau kita misalnya di rumah sedang bersih-bersih perabotan rumah, kemudian ada masuk debu ke dalam saluran pernafasan kita, maka respon pertama tubuh adalah bersin. Itu disebut dengan sistem imun non-spesifik. Jadi ada mungkin bulu kucing atau mungkin debu masuk ke dalam saluran nafas kita, itu di hari pertama bekerjalah sistem imun non-spesifik ini. Lanjut ke hari kedua, pilek, hari ketiga, 5, 6, ada demam. Baru hari ke-7,
keluar antibodi. Nah, antibodi ini adalah suatu sistem imun spesifik yang diproduksi oleh tubuh yang khusus untuk melawan virus yang masuk tersebut. Jadi pada saat terjadi paparan virus pertama kali, tubuh perlu waktu 7 hari untuk memasukkan data virus tersebut ke dalam sel memori dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita periksa pasien-pasien yang terjangkit coronavirus ini, ya kesadarannya mungkin kompos mentis. Di kedokteran kompos mentis itu sadar penuh, respon baik, atau meskipun terjadi penurunan kesadaran. Tanda vitalnya, napasnya yang jelas meningkat karena ada sesak. Kalau misalnya kita sesak, napas kita pendek-pendek, kemudian frekuensinya akan semakin banyak. Dapat juga disertai tertariknya otot-otot pernafasan. Kalau di foto ronsen, maka akan tampak kalau di dunia medis gambaran pneumonia seperti itu. Kemudian kriteria diagnostik seseorang dengan penyakit pernafasan yang 14 hari sebelum onset penyakitnya pernah kontak fisik dengan kasus nCoV yang terkonfirmasi, artinya sudah diperiksa secara laboratorium, atau di negara dengan fasilitas kesehatan yang pernah dilaporkan terjadinya nCoV. Kemudian pemeriksaan penunjang yang penting adalah sampai dengan hari ini kita baru bisa mendiagnosa COVID ini benar-benar coronavirus dengan pemeriksaan PCR namanya. PCR itu pemeriksaan laboratorium dari swab tenggorok atau kita ambil cairan dari saluran napas bagian bawah dan menunjukkan positif nCoV. Beberapa penyakit yang mirip dengan nCoV adalah pneumonia bakteri. Sama-sama batuk, sama-sama demam, pneumonia jamur, dan edem paru kardiogenik. Sama-sama sesak napas. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada pasien dengan COVID itu? Yang pertama, paling penting adalah isolasi. Isolasi itu untuk mencegah penularan. Kemudian PPI. Istilah PPI itu akrab di dunia medis sebagai pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian terapi oksigen, antibiotik. Nah, kalau penyebabnya bakteri, mungkin bisa diberikan antibiotik. Karena ini penyebabnya virus, maka antibiotik tidak bisa diberikan. Kortikosteroid juga tidak dianjurkan. Dan perlu saya sampaikan saat ini bahwa anti-nCoV ini belum ada. Jadi kesembuhan mutlak karena faktor antibodi. Jadi antibodi itu adalah sistem pertahanan tubuh yang dibentuk oleh tubuh. Tadi sudah saya jelaskan pada hari ke-7. Jadi hari ke-0 virus masuk sampai dengan hari ke-7 yang bekerja itu adalah pertahanan non-spesifik. Begitu hari ke-7 akan keluar antibodi dan terus meningkat mencapai puncaknya pada hari ke-14. Dan setelah hari ke-14, begitu virus sudah tertangani, maka antibodi akan turun, dan tetap terdeteksi dalam jumlah yang sedikit. Namun apa yang terjadi? Apabila tubuh kita kembali terpajan oleh virus corona misalnya, maka tidak perlu 7 hari lagi untuk tubuh bereaksi terhadap antibodi. Cukup 24 jam, tubuh kita sudah mampu untuk mengendalikan virus. Dan ini yang kita takutkan, angka kematian. Ini adalah gambaran terkait dengan angka kematian COVID-19
berdasarkan umur dan persentase kematiannya. Pada tanggal 25 Februari, data yang saya dapatkan ada 79.000 orang terinfeksi di seluruh dunia. 77.000 di Cina, sebagian besar ada di Wuhan. Padahal dari data penduduk Wuhan itu ada 11.000. Artinya 77.000 dibagi 11 juta penduduk Wuhan. Artinya 77.000 dibagi 11 juta kali 100%, artinya sekitar 0,7% proporsi orang terinfeksi nCoV di Wuhan dalam waktu sekitar 3 bulan itu. Dan dari grafik itu pula kita bisa tahu tingkat kematian. Ternyata tingkat kematian kurang dari 9 tahun ini sampai sekarang masih belum terlaporkan. Usia sampai dengan 49 tahun 0,2%. Artinya 99,8% penderita itu sembuh. Usia 55,9 1,3, artinya 98,7% sembuh. Hingga usia lebih dari 80 tahun, tingkat kematiannya 14,8, artinya 82,2% sembuh. Dengan kita mempelajari tingkat kematian ini, maka kita jadi tahu bahwa kematian akibat COVID-19 ini lebih rendah daripada penyebab kematian karena kardiovaskuler, jantung, karena DM, karena penyakit paru obstruktif kronis, hipertensi, dan keganasan atau cancer. Artinya dari data beberapa hari berikutnya, di tanggal 29 Februari, kasus terinfeksi yang sudah terkonfirmasi menjadi 85.000, tingkat kematiannya 2.900. Nah, ini yang sembuh, yang jarang terekspos, 39.000 sudah sembuh. Dan tingkat kematian di luar Wuhan, artinya di seluruh dunia, 0,7%. Sebagian besar kematian dilaporkan pada usia lebih 80 tahun dengan penyakit serius. Artinya dengan usia yang 80 tahun, dengan penyakit yang serius, ditambah dengan flu ini, maka tingkat kematiannya 0,7%. Artinya, kemungkinan meninggal pada usia 80 tahun 1 dari 1.000 penderita. Bagaimana dengan usia 45 tahun? Probabilitas kematiannya sekitar 0,003%, artinya 3 dalam 100.000 penderita. Di bawah 40 tahun, probabilitas kematiannya 0,001 atau 1 dalam 100.000 penderita. Usia di bawah 9 tahun, belum ada kematian yang dilaporkan. Artinya, mari kita bangun pikiran positif, kita bersungguh-sungguh untuk mengatasi virus ini tanpa ketakutan. Artinya jika kita berusia lebih dari 80 tahun, sisi positifnya adalah masih ada kemungkinan 99,88% kita untuk selamat. Usia di bawah 40 tahun masih ada kemungkinan 99,9% kita untuk selamat. Itu yang harus kita bangun. Dan memang kalau misalnya COVID-19 ini dibandingkan dengan tingkat kematian pada flu pada umumnya memang agak jauh lebih tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan ini sama-sama penyakit paru dengan TBC, insidennya ternyata TBC ini 319 dari 100.000 penduduk, kasus baru 558.000. Setiap hari 274 orang meninggal karena TB. Kematiannya 40 per 100.000 penduduk. Artinya jauh dibanding dengan TB. Namun demikian, virus ini tetap menjadi masalah untuk dunia karena tingkat tersebarannya yang cepat. Kalau kita lihat di websitenya WHO, memang dunia mulai pulih dari COVID. Loh, kok yang ditemukan kok tambah banyak. Ya, yang ditemukan tambah banyak. Karena 14 hari jeda ini yang kemudian ditemukan, tapi yang sembuh juga semakin banyak. Intinya adalah kalau dari segi klinis adalah edukasi.
Jadi sesuai dengan standar WHO untuk pencegahan wabah, jaga kebersihan tangan, mencuci tangan 6 langkah, kalau kita singkat menjadi tepung selagi puput, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela tangan, kunci, putar-putar jempol, dan putar-putar ujung-ujung jari. Kemudian etika batuk, bersin, tutup pakai tisu atau sapu tangan atau lengan baju, bukan dengan telapak tangan. Kemudian masker, boleh masker surgical atau N95, yang jelas sekarang sudah nggak boleh pergian ke daerah outbreak. Kemudian menaikkan upaya-upaya untuk menaikkan antibodi dan energi pembentukan antibodi, kemudian istirahat. Saya teringat guru saya, Dr. Sarisal Sarif, seorang epidemiolog dari FKM UI. Sebetulnya Indonesia ini memiliki budaya khas yang dapat menjadi kunci sukses penanggulangan COVID-19 itu. Apa sih budaya khas Indonesia yang mungkin moga-moga aja sudah nggak luntur, dan dengan adanya COVID-19 ini kita bisa menunjukkan jati diri bangsa kita. Yang pertama adalah guyub. Guyub adalah saling memberi kontribusi. Saling memberi kontribusi untuk tidak menjadi sumber penularan atau pencegahan. Bagaimana caranya? Masker, cuci tangan, hand rub, hand wash, sadar memeriksakan diri begitu kita sudah ada tanda-tanda seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang penting saling berkontribusi untuk tidak share berita negatif, hoax, dan provokasi. Itu khas Indonesia guyub. Kemudian yang kedua adalah rukun. Rukun ini artinya adalah segala sesuatunya dalam rentang kendali. Everything is under control, itu adalah rukun. Di sini diperlukan adalah peran pemerintah. Waspadai daerah outbreak, kemudian karantina, siapkan rumah sakit khusus, surveillance secara aktif, temukan kasus sedini mungkin, kemudian pengambilan spesimen yang tepat, kemudian pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium yang juga tepat. Dan saya kira sudah tepat pemerintah untuk menghindari ketakutan yang berlebihan, untuk menghapus istilah suspek, sehingga di pembagian pencegahan dan perawatan orang dengan COVID-19 dibagi menjadi 2 kriteria, orang sehat dan orang dengan gejala atau orang sakit. Hanya itu aja. Kemudian pelayanan khas Indonesia juga Kopen. Jadi guyub, rukun, ketiga Kopen. Kopen ini adalah memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan untuk apa? Memberikan kemudahan dalam hal fasilitas kesehatan, memberikan kemudahan dalam hal penyediaan masker, memberikan kemudahan dalam hal sosialisasi. Jadi Kopen. Kemudian yang terakhir adalah kangen. Guyub, rukun, Kopen, dan kangen. Melibatkan emosi. Melibatkan emosi dalam hal pola hidup bersih, sehat, seimbang. Bahwa kita perlu pola hidup bersih itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Kemudian melibatkan emosi, bagaimana kita bisa meningkatkan antibodi. Kita sayangi diri kita. Ya, sudah banyak berita-berita untuk meningkatkan antibodi. Tapi intinya adalah mengkonsumsi vitamin E, vitamin C, kemudian energi pembentukan antibodi bisa dari gula Jawa atau madu. Sakit, isolasi, istirahat, masker. Udah, intinya itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kepanikan yang terjadi akibat kita misinformasi terkait dengan virus ini rupanya, dan moga-moga tidak terjadi, ini bisa menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada penyakit itu sendiri. Jadi kita harus tetap tenang, kita harus ikuti semua rekomendasi dari Dirjen Kesehatan, karena mungkin saja ini bukan menjadi pandemi pertama atau terakhir dalam hidup kita. Moga-moga kita semua segera bisa melalui
badai ini semuanya dengan selamat. Dan yang penting adalah kebersamaan, kerjasama, ini yang saat ini menjadi kunci untuk penanganan virus ini, tidak hanya menjadi slogan politik saja. Jadi guyup, rukun, kopen, kangen, beserta dengan tips-tipsnya tadi, moga-moga benar-benar bisa diterapkan sehingga kita bisa bersama-sama seluruh dunia untuk melalui ujian virus ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bembi. Yap, luar biasa. Terima kasih Pak Didi dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban, Jawa Timur. Baik, kawan-kawan sekalian, kita akan baca pertanyaan-pertanyaan masuk di menu chat. Ya, menu chat, dan seperti yang pesan-pesan moral Pak Didi tadi, tetap bersatu. Ngomong bersatu tapi nyebutin sila Pancasila, kapal ya Pak Didi? Iya. Guyon ya. Sila ketiga itu, Persatuan Indonesia. Oke, siap. Ya. Nanti nyebutin pula kan. Oke. Khusus berarti kena UIT kita. Oke. Bagaimana tingkat infeksi coronavirus jika virus ini sudah ditemukan sejak lama? Apa yang menyebabkan penyebarannya sangat cepat saat ini? Silakan Pak Didi. Iya, karena permasalahannya itu kita jelasin ya, tadi ada beberapa tipe virus terkait dengan umumnya terkait dengan virus-virus penyebab influenza. Terutama yang type A menyerang hewan, menimbulkan epidemik pada manusia. Yang sulit kita prediksi adalah nCoV-nya, coronavirusnya itu sudah ditemukan sejak lama. Tapi strain-nya itu kan terdiri dari banyak strain. Ada 144 strain dan yang ditemukan hanya beberapa. Artinya nCoV yang sekarang ini aja juga belum ditemukan strain-nya terkait dengan H berapa, N berapanya itu. Jadi ya ini memang cobaan bagi kita, ini virus lama tapi baru, mungkin karena mutasi atau mungkin karena strain baru yang memang belum ditemukan jenisnya, jadi seperti itu. Kemudian biasanya juga dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan, bagaimana dengan vaksinasi influenza? Vaksinasi influenza ini kan jenisnya hanya trivalen dan quadrivalen, jadi melindungi terhadap 3 strain dan 4 strain. Jadi meskipun saat ini rumah sakit kemudian rupanya banyak yang ingin vaksinasi influenza, tapi rupanya ya vaksinasi influenza sampai saat ini belum membantu juga. Negara produsen vaksinasi China juga kemudian menyetop impornya sehingga beberapa rumah sakit juga sudah kesulitan untuk mendapatkan vaksinasi ini. Jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi virus ini. Karena kalau diri kita sehat, diri kita siap, ya virus ini masuk ke dalam tubuh kita boleh, tapi mengganggu tubuh kita jangan. Dan kita harus bisa mengatasi virus ini dengan pembentukan antibodi, dengan meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan yang tadi itu. Plus doa Pak Didi. Gimana? Plus doa. Bah, itu bukan plus itu. Itu yang pertama kayaknya. Ya. Yang menciptakan virus adalah Sang Pencipta. Jadi minta aja sih Sang Cipta kan. Virus hanya melaksanakan perintahnya. Setuju. Pak Didi ya. Oke, teman-teman, Pak Didi tolong di unscreen Pak Didi, di stop screen-nya. Thank you. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya.
Yes, thank you Pak Didik. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Didik, ini dari Pak Rahmat Budiono Jakarta. Ini juga I don't know, kayak virus SARS dan teman-temannya dan kawan-kawannya, virus-virus kawan-kawannya itu kan banyak terjadi di daerah-daerah subtropis gitu ya. Mengapa, adakah kaitannya tropis sama subtropis terhadap perkembangan virus, Pak? Thank you, Pak. Sampai saat ini saya baca-baca kok belum menemukan hubungannya. Kenapa kok SARS itu juga dari China, kemudian subtropis juga, kemudian MERS itu juga subtropis juga. Tapi kenapa kok ke Indonesia juga masih ada juga ya? Saya belum, terus terang saya belum menemukan referensi terkait dengan itu, Pak Bebi. Oke, siap. Terus yang pertanyaan berikutnya, apakah virus corona ini mudah beredar di udara atau tidak, dan anjuran tidak perlu pakai masker jika sehat, apakah betul, Pak? Thank you, Pak. Jadi virus corona itu masuk lewat saluran nafas ya. Saluran nafas itu ada dari saluran nafas bagian atas, ada saluran nafas bagian bawah. Jadi masuknya berarti kalau dari saluran nafas bagian atas ya kalau nggak lewat lubang hidung ya mulut. Sehingga sangat dianjurkan untuk tidak pegang-pegang hidung, pegang mulut tanpa mencuci tangan. Gitu. Kemudian kalau dia masuk lewat saluran nafas, maka dia akan bereaksi di seluruh saluran nafas. Memang ada beberapa virus yang dia bekerjanya di saluran nafas, ada di pembuluh darah, ikut dengan darah. Tapi bagaimanapun juga akhirnya dia akan masuk ke darah, karena setiap virus mempunyai kode H dan kode M, di mana kode H itu ya dia menginvasi sel darah merah. Jadi dari masuknya itu dari nafas, dari saluran nafas, Pak Bembi. Berakibatnya juga di saluran nafas, di dalam paru. Oke, berarti saluran nafas berarti ada semacam gas atau cairan yang masuk ke dalam saluran kita gitu ya, atau disebut dengan close contact. Virusnya masuk ke dalam saluran nafas kita. Oke. Nah, definisi close contact ini apa Pak Didia? Kan saya baca ini terlalu close contact. Close contact ini gambaran saya ini ciuman atau gimana ya? Oh iya tadi belum terjawab ya terkait dengan masker ya. Oh iya masker Pak. Iya itu karena terjadi kepanikan di masyarakat terkait dengan penggunaan masker surgical yang harganya 1.000 tiba-tiba melonjak jadi 10.000, N95 yang harganya 10.000 tiba-tiba melonjak menjadi 50.000. Namun sekarang di Tuban yang untuk surgical masker sudah kembali ke harga 2.000, artinya sudah pemerintah benar-benar sudah tegas ya. Betul untuk memprotek atau penyebaran masker ini, ketersediaan masker ini. Kemudian masker itu hanya dianjurkan untuk dipakai oleh orang yang sedang tidak sehat. Tujuannya adalah untuk menghindari penyebaran virusnya itu. Jadi kalau orang yang sehat, sistem imunitasnya baik, tidak pakai masker, tidak apa-apa. Kemarin menimbulkan polemik tuh. Iya. Akhirnya menimbulkan polemik tuh. Betul Pak. Jadi, kalau sakit badannya ditutup, tapi kalau nggak sakit dompetnya dibuka Pak. Oke. Tadi Pak, pertanyaan saya juga ada pertanyaan yang masuk ini, cuman saya ambil yang priority aja karena banyak masuk. Yang sama-sama saya akan rangkum. Oke. Kita selama ini kan di perusahaan-perusahaan lagi demam demam pengukuran suhu tubuh karyawan ya Pak ya. Ya. So cek log dikit gitu kan. Pokoknya yang 36 demam 37 up itu harus ada tindak lanjut. Apakah
Hal itu merupakan sesuatu tindakan primer yang untuk prevention atau menurut Pak Didi gimana? Itu screening awal untuk kewaspadaan. Sebetulnya karena demam itu kan dipengaruhi oleh beberapa hal juga. Kalau misalnya karyawan tadi Pak Bembi menyampaikan saat cek log diperiksa suhu tubuhnya ternyata deadline lari-lari dari parkiran nyampe di kosan diperiksa ya naik juga suhunya. Iya. Jadi yang terpenting adalah kesadaran kita untuk tahu diri. Artinya tahu diri ini gini, kita yang tahu tentang kondisi tubuh kita, begitu kita merasa demam, ya kita harus tahu diri untuk mungkin tidak ke kantor dulu. Kita harus tahu diri untuk istirahat dulu. Jadi tidak memaksakan. Kemudian kita juga tahu diri begitu kita ada bersin-bersin, ada batuk, pakai masker. Kemudian kita juga tahu diri untuk selalu sering untuk mencuci tangan. Cuci tangan bisa pakai sabun atau hand wash tadi, atau bisa pakai alkohol atau hand rub tadi, sehingga ya tidak perlu terjadi penularan virus nCoV ini. Siap. Ya. Kita pribadi kalau Jakarta kan sering macet Pak Didi. Ya. Nah, semenjak ada isu corona ini enak Pak jalanan Pak. Iya. Nah, saya ingin ngundang orang Pertamina ini. Adakah efek corona terhadap pemakaian premium ya? Perlu diteliti kayaknya itu ya. Nah, ya. Yang di mana ada kesulitan di situ kan ada kemudahan. Di situ orang jual herbal, disitulah kemuliaan orang-orang herbal yang lagi naik, Pak. Iya, disampaikan memang apapun upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, entah itu dengan asupan protein, asupan herbal, kemudian kecukupan cairan, itu artinya tidak kemudian menyalahi aturan untuk penanganan virus ini. Jadi sah-sah saja dengan herbal macam-macam. Silahkan. Ya makin Pak Didi akan nyuruh herbal, ini orang-orang herbal makin aure. Iya. Itu salah satu budaya Indonesia herbal ini. Ya, budaya Indonesia. Oke. Nah, budaya Indonesia lagi jangan minum obat itu kimia. Apakah kunyit itu loh juga kimia. Baik. Ada lagi Pak. Ini lihat beberapa media dan juga presentasinya Pak Didi tadi. Ada korelasi dengan umur ya Pak ya, di mana makin berumur makin rentan terinfeksi corona. Apakah ada hubungannya dengan tingkat antibodi atau pertumbuhan manusia Pak? Thank you Pak. Iya, bisa juga. Tapi dari data yang saya peroleh, rata-rata yang usianya lebih dari 80 tahun ini memang lebih rentan karena satu, ada penyakit penyerta. Jadi sebelum terkena COVID-19 ini ya sudah beberapa penyakit yang terjadi pada beliau-beliau ini. Terutama kalau pasien-pasien saya sih biasanya kan untuk ini namanya geriatri ya. Biasanya penyakit-penyakit metabolik, kemudian degeneratif penurunan fungsi, termasuk juga paru, jantung itu sudah pasti sudah menurun. Antibodi juga sama saja. Ini yang kemudian memperberat. Jadi sudah sesek, misalnya PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis, sudah sesek, sudah sering pakai oksigen, kemudian kena COVID, ya mungkin ini yang menyebabkan tingkat kematian usia mulai dari 70 sampai 79 dan lebih dari 80 ini agak tinggi memang. Oke, baik. Baik, kawan-kawan ditunggu pertanyaannya. Saya rasa sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan walaupun saya rangkum karena ada beberapa yang sama. Oh ya, mungkin ada satu lagi. Inkubasi 14 hari.
bagaimana kita bisa mengetahui lebih awal 14 hari tanda dari COVID-19 ini, Dok? Ya, pemeriksaannya gold standarnya adalah PCR tadi itu. Jadi diperiksa secara di lab, ketahuan ada virusnya. Kemudian selain itu yang kita dapatkan adalah berdasarkan anamnese dan pemeriksaan fisik. Jadi anamnese pemeriksaan fisik ada pernah kunjungan ke daerah wabah, kemudian ada batuk, ada demam, ada sesek, tadi itu dicurigai ke COVID-19. Tes apa tadi, Dok? Tes? Nama tesnya tadi? PCR. Oh, PCR. Itu Ya, itu PCR. membutuhkan region kimia tertentu ya untuk Ya, betul. Ya, betul. Dan itu kalau di Amerika saya baca itu harganya sampai 2.000-3.000 US. Apa benar kalau di itu mahal? Saya kurang tahu. Untuk harganya saya kurang tahu. Nah, ya memang untuk awalnya butuh waktu 7 hari untuk tubuh ini bisa memproduksi antibodi untuk memproduksi kekebalan yang spesifik khusus untuk melawan virus tersebut. 7 hari. Nah, setelah hari ke-7, kekebalan tersebut akan meningkat hingga mampu mengatasi serangan virus tersebut. Setelah serangannya teratasi, maka akan turun kekebalan itu. Antibodi itu akan turun dan tetap bertahan di tubuh, di dalam tubuh dengan titer yang rendah, dengan jumlah yang rendah. Seandainya ada serangan virus kedua, maka terjadi respons sekunder. Antibodi yang dalam titer rendah itu dalam waktu 24 jam dia akan naik. Langsung perang lagi tuh lawan virusnya. Sehingga biasanya setelah 24 jam udah teratasi. Jadi nggak perlu nunggu 7 hari dulu. Sama juga kalau biasanya kita ada datang pasien mengeluh panas, naik turun, kemudian ada mual, kemudian ada nyeri kepala. Biasanya dokter-dokter curiga ke demam tipoid. Dikasihlah demam tipoid. Meskipun hasil diagnose gold standarnya dengan pemeriksaan tipoid itu setelah hari keempat. Tapi apakah pasien harus nunggu setelah hari keempat demam baru kita obati? Tidak mungkin juga. Jadi begitu ada ciri-ciri khusus, pernah kontak dengan pasien nCoV atau dari daerah wabah, ada batuk, ada sesak, ya sudah langsung di karantina. Dan karantina itu juga bukan suatu pengobatan. Karantina itu adalah suatu upaya agar jangan sampai menular ke orang lain. Jadi obatnya ya kita memproduksi antibodi itu sendiri. Baik. Dok, ini menarik ini. Kita kan virus-virus seperti tipes, kemudian hepatitis. Apakah COVID ini cenderung tanda kutip kebanyakan menetap di tubuh bagi penderitanya seperti hepatitis dan lama gitu baru sembuh atau gimana, Dok? Begitu virus itu teratasi oleh antibodi, maka sudah kita punya kekebalan. Virusnya boleh masuk, tapi dia akhirnya akan segera teratasi oleh antibodi. Termasuk juga hepatitis, misalnya hepatitis B yang menjadi kronis, itu berarti virusnya belum bisa diatasi oleh tubuh, sehingga virusnya berkembang biak terus. Artinya tubuh kita belum mampu dengan beberapa kondisi untuk membuat kekebalan, sehingga virus hepatitis itu menjadi bisa teratasi. Jadi seperti itu. Jadi begitu kita udah punya kekebalan, ya virus masuk sudah langsung diatasi, sudah hilang. Oke, Dok. Ini waktunya sudah mau di penghujung. Teman-teman pertanyaan saya rasa mostly sudah saya jawab. Mungkin beberapa tadi ini banyak tanya tentang herbal semuanya. Oh, nanti jualan ini Pak Didi jadi ada. Iya. Pak Didi, saran bagi kita selaku para profesional ini kan kerjanya juga banyak di luar, kemudian makannya kadang kurang teratur. So, what is your tips to maintain our antibody, Pak? Itu pola hidup sehat seimbang. Jadi biasanya kita kalau udah
kerja ya sama sih, saya juga jam 6 sudah berangkat dari rumah tadi, ya, paling balik rumah ya jam 11, jam 12. Kalau tidak diimbangi oleh istirahat yang cukup, oleh olahraga yang cukup, oleh manajemen stres, ya apa jadinya kita? Sudah stres, kemudian tubuh remek, kemudian sakit-sakitan juga akhirnya. Seperti kata Pak Bebi tadi, itu kerja apa dikerjain ya? Aku nyindir Pak Sahid ya. Itu teman-teman, bukan aku nyindir Pak Dokter sih lain gitu kan. Kerja pagi, siang pulang ya, ketemu keluarga dibalik lagi gitu kan. Aku cuma ngeledekin Pak Sahid, kerja subuh pulang habis isya. Ini kerja dikerjain apa gitu. Semoga barokah aja. Baik Pak. Amin, amin. Waktu sudah mulai habis, satu summary, mungkin saya panggil Pak Sahid dulu nih. Pak Sahid, selamat malam Pak Sahid, masih monitor saya? Pak Sahid? Kalau kita nggak punya teman yang kayak tadi, kita nggak tahu. Ini benar-benar dikerjain ya kalau gini. Iya. Coach. Yes, kok gelap gulita gitu Pak Sahid? Adakah Anda dikerjai sesuatu? Ini di jalan Coach, masih di jalan tapi saya mengikuti kok. Jadi masih on the way Surabaya. Tapi keren lah Dokter Didik TOP. Oke, siap. Ini kayaknya ada perlu batch kedua Pak Sahid. Banyak kan kawan-kawan yang nggak bisa lah, yang kena macet dan lain-lain. Ya mungkin I don't know, let's talk later next week. Kalau Pak Didik ada waktu lagi, kita buka batch kedua dengan materi yang sama. Gitu Pak Sahid ya? Siap. Okay. Dokter Didik siap kan? Siap, Gus. Lah, ini kelihatan. Nah, iya. Lah, itu baru kelihatan. Ini jangan-jangan sembunyi di belakang ada sesuatu. Saya nggak tahu lah. Sengaja digelapin. Oke. Ya wes, teman-teman sekalian, kita akan close. Pak Didik, give one summary for us, saran nasihat terakhir. Thank you, Pak. Ya, intinya kita jaga kebersihan, hand rub, hand wash, masker bagi yang sakit, kemudian jangan sampai terjadi kepanikan karena bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Tetap tenang, pemerintah sudah mengerjakan berbagai upaya, kita harus percaya sama pemerintah, kita atasi ujian ini bersama-sama, insya Allah pasti lulus. Amin. Baik, gitu semuanya, kita tutup Pak Didik ya. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Ada 69 orang yang online Pak Didik, dan sekarang 64. Kayaknya belum pada ngantuk. So, pertanyaan-pertanyaan tampung dulu, nanti di batch kedua di minggu depan kita raise lagi, Pak Didik akan present. Dan demi Indonesia lebih baik. Gitu ya. Baik teman-teman, kita close. Terima kasih Pak Didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Warahmatullahi wabarakatuh.